Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Forex Pemula. Channel ini dibuat sebagai wadah untuk kita belajar Forex bareng dari pemula sampai jadi expert. Harapannya semoga channel ini bisa menjadi komunitas sesama trader berbagi suka dan duka dalam mencari cuan. Kalau teman-teman emang ngerasa channel ini ngebantu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Tapi dengan subscribe kalian, channel ini akan berkembang lebih pesat di luar jadwal. Halo teman-teman, untuk konten kita kali ini, kita akan membahas tentang cara money management yang aman untuk trading forex. Teman-teman masih ingat kan tentang backtesting? Tujuan dari backtesting itu kan sebenarnya untuk membakukan suatu metode yang profitable, sehingga bisa diulang keberhasilannya dan bukan bersandar pada kebetulan belaka atau probabilitas 50-50. Nah, setelah kita memiliki data acuan dari backtesting, kita harus menganalisa profitabilitas dari metode tersebut. Secara singkat, ekspektasi profitabilitas dari metode kita ini bisa diukur dari win rate dikalikan dengan RR-nya. Contohnya, metode double top yang probabilitasnya 75% win rate dengan RR 1/2 misalnya, itu bisa menghasilkan ekspektasi profitabilitas 0,75 dikali 2 yang sama dengan 1,5 R. Jadi setiap meresikokan 1 R, kita mendapatkan 1,5 R. R-nya itu tergantung dari persentase resiko yang kita mau resikokan ya teman-teman. Jadi misalnya portofolio balance kita 10.000 US dollar. Kita bisa meresikokan 1% atau $100 setiap trade-nya. Maka setelah 10 kali trading dengan metode double top, kita mengharapkan hasil 15% atau 1.500 US dollar. Jadi teman-teman bisa tinggal ambil angka ekspektasi profitabilitas 1,5 R dikalikan dengan jumlah trade-nya. Jadi sampai di sini teman-teman ngerti ya. Contoh berikutnya untuk metode pola N. Misalnya yang dengan probabilitas win rate-nya 58% dengan RR 1/1,2 misalnya. Itu bisa menghasilkan ekspektasi profitabilitas 0,58 dikalikan dengan 1,2 yang sama dengan 0,65 R. Jadi setelah 10 kali trade dengan risiko 1% misalnya, maka bisa diharapkan untuk menghasilkan 6,5%. Nah, sekarang pertanyaannya, mana metode yang lebih bagus nih? Metode double top atau pola N? Jawabannya ada di frekuensinya ya teman-teman. Jadi jika double top hanya bisa menghasilkan signal trade-nya 10 kali dalam rentan 3 bulan, sedangkan pola N bisa 30 kali, maka pola N pada akhirnya secara nominal lebih cuan, karena 30 dikali 0,65 itu 19,5 R, sedangkan untuk pola double top dalam 3 bulan hanya 15 R. Jadi di sini frekuensi atau jumlah trade yang muncul dalam rentang waktu yang kita sudah tentukan itu menentukan total cuan kita, tidak hanya dari win rate atau RR saja ya teman-teman. Nah, sekarang di benak teman-teman pasti bertanya-tanya nih, berapa sih resiko atau R yang perlu kita gunakan untuk mengoptimalkan total cuan kita? Jawabannya teman-teman itu ada di consecutive loss. Teman-teman mesti ngerti dulu ya konsep consecutive loss. Consecutive loss itu kalah berturut-turut artinya. Jadi seperti yang dibahas di video backtesting sebelumnya mengenai distribusi urutan win-loss atau yang disebut sebagai variance. Consecutive loss ini adalah variance-nya untuk kekalahan, untuk loss-nya. Berapa kali loss sebelum teman-teman hit TP. Ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini,
untuk pola N misalnya, teman-teman harus bersiap mental untuk menerima kekalahan 8 kali berturut-turut. Seumpamanya teman-teman meresikokan 5% per trade-nya, itu kalau udah kalah 8 kali berturut-turut bisa drawdown 40% teman-teman. Dan untuk balik modal dari drawdown 40%, itu teman-teman mesti profit 67%. Nah, alangkah baiknya teman-teman menjaga money management teman-teman di sekitar 1-2% per trade. Karena ketika drawdown sudah terlalu besar atau untuk balik modalnya rasionya itu yang biru-biru di sini lebih besar daripada yang merah, itu biasanya teman-teman akan mulai terkena mentalnya, mulai kehilangan confidence akan metode teman-teman, akan mendapatkan tekanan beban mental, jadi stres, jadi sakit, kesehatannya drop, mulai membuat kesalahan-kesalahan trading, dan tidak tertutup kemungkinan mulai jadi berjudi dengan tujuan asal balik modal. Jadi kalau di forex pemula ini teman-teman dianjurkan sebisa mungkin metodenya agar drawdownnya tidak melebihi 20%, karena 20% itu untuk balik modal saja butuh 25%, yang sebenarnya udah rasio 1,25 ya teman-teman. Nah, di dalam bukunya Victor Haghani, The Missing Billionaire, dia menceritakan pengalamannya sebagai aset manager di LTCM ketika LTCM bangkrut tahun 1998. LTCM ini pernah kita bahas juga ya teman-teman di video backtesting sebelumnya. Jadi pesan yang diberikan oleh Haghani kepada trader-trader pemula seperti kita ini adalah untuk selalu menjaga money management. Jangan over leverage dan jangan over trading. Karena setiap trading menurut Haghani itu outcome-nya adalah binary. Binary itu maksudnya kalau nggak menang ya kalah. Makanya ada elemen 50-50-nya, tetapi itu tetap independen dari backtesting metode kita. Makanya Haghani selalu menekankan kepada pentingnya untuk menggunakan stop loss. Ketika kita menggunakan stop loss, secara tidak langsung kita pun meyakini bahwa setiap trade yang kita masuki itu outcome-nya adalah dua. Bisa menang atau bisa kita kalah. Bisa kita kena TP atau bisa kita kena SL. Oke teman-teman. Jadi kalau kita rangkum ya teman-teman, untuk tips-tips money management, jangan over leverage, baik dari segi ekonomis dan psikologi. Jadi secara ekonomi, over leverage itu ibaratnya menggunakan dana pinjaman yang berbunga 7-10% setahun untuk mendapatkan cuan dari trading 7-10% sebulan. Nah ini rada mimpi juga ya teman-teman, terlalu tinggi mimpinya. Akhirnya ini pun berdampak over leverage dari segi psikologi, bisa beban mental, stres, dan mulai membuat kesalahan-kesalahan, ribut dengan anggota keluarga, teman-teman, dan kesehatan mulai drop dan sebagainya. Yang kedua, selalu memakai stop loss dan target profit yang realistis. Seperti yang Haghani jelaskan, bahwa setiap trade itu adalah binary outcome-nya. Ada dua, kalau nggak menang ya kalah. Tapi bagaimana kalian menjaga agar supaya RR-nya itu selalu lebih dari 1. Ketika RR-nya lebih dari 1, bagaimanapun bagusnya suatu metode itu, misalnya metode yang 70% atau 80% atau 90%, ketika dihadapkan dengan realita trading, teman-teman bisa menghitung probabilitas skenario yang terburuk bahwa
trade itu akan gagal. Jadi selalu menggunakan stop loss ya teman-teman, biar selamat. Lebih baik selamat, tidak hilang uang daripada cuan. Itu yang paling penting sebagai trader, menjaga amunisi kapital kita. Yang ketiga, jangan over risk per trade. Jadi dianjurkan untuk menggunakan 1-2% per trade. Ini adalah angka optimum yang Hagani rekomendasikan untuk trader-trader pemula dari bukunya. Ini untuk menjaga dari skenario terburuk ya teman-teman. Yang keempat, jangan overtrading. Jadi menurut research dari Vanguard, itu orang rata-rata hanya bisa mengambil 3 keputusan besar per hari. Lebih dari itu akan menimbulkan dopamine rush yang akan membentuk kecanduan. Nah yang kelima, yang terakhir, kalau drawdown atau margin call, jangan tambah modal untuk revenge trade. Istirahatlah dari trading, lalu mulai belajar lagi dari awal, mulai membentuk kembali metode yang benar dengan backtesting yang benar. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk konten kita kali ini. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana sih menempa mental kita supaya trading dari teori ke praktek kita juga udah punya mental baja. Biar nggak ketinggalan lagi videonya, teman-teman bisa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk dukungannya ya teman-teman. Tim Forex Pemula sign out. Bye-bye.